Awalnya ya apalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang adakah kewajiban lain di luar zakat. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Imelda Triutami dengan NPM C0C0238085, dan dua rekan saya. Yang pertama ada Imeldia Melati Hartanu dengan NPM C0C0230002, dan yang terakhir ada Monita dengan NPM C0C0230075. Baiklah, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Monita. Kepada saudari Monita, disilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu adakah kewajiban lain di luar zakat. Nah, bagian ini berfokus pada perdebatan apakah selain zakat ada kewajiban agama lain yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Diskusi ini mencakup perbedaan pandangan antara dua kelompok ulama yang memiliki argumen yang berbeda mengenai kewajiban agama ini. Yaitu yang pertama ada pendapat yang menyangkal adanya kewajiban di luar zakat. Nah, pada bab pertama itu dibahas pendapat mereka yang menentang adanya kewajiban lain selain zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat sudah cukup sebagai kewajiban harta yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada hadis-hadis yang dijadikan alasan, yaitu mereka yang menentang kewajiban selain zakat sering merujuk pada hadis-hadis yang mendukung kewajiban zakat sebagai satu-satunya kewajiban harta yang harus dilaksanakan. Hadis-hadis ini memperkuat bahwa zakat sudah mencakup kewajiban pembagian harta kepada yang berhak. Nah, yang kedua yaitu sikap mereka terhadap nas yang bertentangan. Golongan ini cenderung menginterpretasikan teks-teks yang berpotensi bertentangan dengan pandangan mereka dengan cara menafsirkan agar tidak bertentangan dengan kewajiban zakat. Mereka bisa saja berpendapat bahwa kewajiban lain yang disebutkan dalam teks agama hanyalah kewajiban lain selain dari zakat atau mungkin tidak mengikat seperti zakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara ini. Kepada Imelia dipersilahkan. Baiklah, pendapat mereka yang mengatakan adanya kewajiban di luar zakat, yaitu membahas pendapat yang menyatakan bahwa selain zakat, ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Mereka yang berpandangan ini melihat bahwa Islam mewajibkan kewajiban sosial lainnya yang lebih luas selain hanya zakat. Selanjutnya, satu dalil mereka, kelompok ini memberikan dalil dari Al-Quran, hadis, dan athar sahabat perbuatan atau ucapan para sahabat Nabi. Ucapan para sahabat Nabi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa ada kewajiban lain yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Dalil-dalil ini menunjukkan kewajiban yang bersifat sosial dan kolektif, seperti kewajiban menolong sesama, memberikan nafkah, dan berbagi harta. Ibnu Hazm membela pendapat ini adalah seorang ulama yang sangat mendukung pandangan bahwa ada kewajiban selain zakat. Dia menegaskan bahwa ada kewajiban sosial yang lebih luas dalam Islam, yang berhubungan dengan keadilan sosial dan membutuhkan untuk membantu sesama. Misalnya dengan memberikan sedekah atau membayar hak-hak orang lain selain zakat. Selanjutnya, 3 alasan Al-Quran.
Alasan Quran menyebutkan banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk melakukan berbagai kewajiban sosial. Salah satunya adalah perintah untuk membantu orang miskin dan memberi kepada yang membutuhkan, yang bisa diartikan sebagai kewajiban di luar zakat. Ayat-ayat seperti dalam surah Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah sering digunakan untuk mendukung pendapat ini. 4. Alasan hadis. Hadis-hadis juga mendukung kewajiban membantu sesama dengan memberi sedekah yang tidak termasuk zakat. Rasulullah SAW sering mendorong umatnya untuk tidak hanya memberi zakat, tetapi juga memberi lebih untuk membantu orang yang membutuhkan. Seperti dalam hadis tentang memberi pada anak yatim, memberi makanan kepada orang lapar, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Boleh dilanjut? Yang kelima ada Athar Sahabat, yaitu terdapat pada halaman 987, yaitu para sahabat Nabi juga menunjukkan praktik kewajiban sosial di luar zakat. Misalnya, sahabat Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakannya yang mendistribusikan harta di luar kewajiban zakat. Dalam berbagai athar sahabat, terdapat anjuran untuk terus memberikan bantuan meskipun telah menunaikan zakat. Yang kelima ada bantahan Ibnu Ham terhadap lawannya. Di sini terdapat pada halaman yang tajam terhadap mereka yang menentang adanya kewajiban lain selain zakat. Menurutnya, penafsiran mereka yang terbatas pada zakat sebagai kewajiban tunggal sangat sempit. Oleh karena itu, Islam mengajarkan lebih banyak kewajiban sosial dan moral kepada umatnya. Next. Selanjutnya bab 3 yaitu rangkuman dan penegasan. Ini bab 3 merangkum dan menegaskan kembali argumen yang telah dibahas di 2 bab sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban yang dimaksud dalam Islam, serta untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara dua golongan tersebut. Next. Yang pertama ada pertentangan antara dua golongan, terdapat pada halaman 990. Bab ini mencakup perbedaan pandangan antara golongan yang mengatakan hanya zakat yang wajib dan golongan yang mendukung kewajiban lain di luar zakat, yaitu penulisan memberikan gambaran tentang bagaimana kedua golongan ini memandang kewajiban sosial dalam Islam, serta ketegangan yang muncul di antara keduanya. Yang kedua yaitu pembahasan dan penegasan. Hal ini terdapat pada halaman 993. Bab ini menyimpulkan bahwa kewajiban sosial yang lebih luas di luar zakat, seperti memberikan sedekah, membantu yang membutuhkan, dan menjaga keadilan sosial, adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka yang mendukung pandangan ini menegaskan bahwa zakat bukan satu-satunya kewajiban harta dalam Islam, melainkan adanya kewajiban-kewajiban lainnya. Next. Yang terakhir ada pentakawilan hadis yang dijadikan alasan oleh mereka yang menentang. Hal ini terdapat pada halaman 995. Bab ini juga membahas bagaimana hadis-hadis yang dijadikan alasan oleh mereka yang menentang adanya kewajiban lain di luar zakat dan ditafsirkan ulang. Hal ini mencakup penjelasan tentang interpretasi yang memungkinkan lebih fleksibel terhadap teks-teks yang tidak langsung menyebut kewajiban lain, namun tetap mendukung ajaran untuk tersebut baik dalam menolong sesama. Next. Baiklah, kesimpulan akan disampaikan oleh Manita. Kepada Manita disilakan. Baiklah, kesimpulannya yaitu bagian ini memberikan wawasan tentang perbedaan pandangan dalam Islam mengenai kewajiban sosial selain zakat.
Nah, golongan yang menentang kewajiban lain berpegang pada pemahaman bahwa zakat sudah mencakup kewajiban harta dalam Islam. Sementara golongan yang mendukung kewajiban lain berpendapat bahwa zakat adalah hanya salah satu dari banyak kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.